Kita lanjutkan ke bab 2. Nah, pada bab 2 itu dibahas tentang lebih spesifik perbedaan lebih spesifiknya tentang ma'rifat dan nakiroh, mabni dan mu'rab, mufrad atau musanna atau jama', mudzakkar dan muannats. Itu 10 beberapa poin yang lebih spesifik dibahas. Nah, itu sudah masuk ke pembahasan isim lebih detailnya lagi. Di sini ditaruhkan dalam pembahasan aqsamul ismi yang bagian sini. Mana dia? Yang bagian ini, bagian nomor 2 dan juga nomor 3. Oke. Kita lanjutkan ke pembahasannya. Babun nakirati wal ma'rifati. Baca. Babun nakirati wal ma'rifati. Al-ismu yang qasimu ila nakiratin wa ma'rifatin. Bab nakiroh dan juga ma'rifat. Isim itu dibagi menjadi nakiroh dan juga ma'rifat. Aqsamul ismi. Nah, kalau di sini dikasihkan tabel seperti ini. Aqsamul ismi dari perspektif ke ma'rifatannya dan juga ke nakirohannya. Dibagi menjadi nakiroh dan juga ma'rifat. Kita baca. Fan nakiratu kullu ismin yaqbalu al. Maka definisi nakiroh itu apa? Setiap isim yang menerima al. Itu definisinya diberikan oleh Syekh Sulaiman Al-Uyuni hafizahullah. Beliau mendefinisikan nakiroh itu dengan kullu ismin yaqbalu al. Contohnya apa? Ilahin, wa rajulin, wa masjidin, wa sajidin, wa sujudin, wa sajjadatin. Maka ketika kata-kata ini ada, dia ini bertanwin, maka dia itu disebut dengan isim nakiroh. Maka dia juga boleh menerima al. Paham ya? Kata-kata ini boleh menerima al. Itulah disebut dengan isim nakiroh. Sebaliknya, wal ma'rifatu kullu ismin la yaqbalu al, wahiyya sittatu anwa'in. Sedangkan isim ma'rifah itu setiap isim yang tidak menerima al. Kalau nakiroh, setiap isim yang boleh menerima al. Kalau ma'rifat, setiap isim yang tidak boleh menerima al. Cirinya dalam isim nakiroh itu boleh menerima al, isimnya harus bertanwin. Gitu ya teman-teman. Sebagaimana contoh ini, nahu ilahin, wa rajulin, wa masjidin, wa sajidin, wa sujudin, wa sajjadatin. Gitu contoh-contoh yang nakiroh. Maka ketika kita ingin menambahkan al, kita mengatakan Allahi, ar-rajuli, al-ilahi, al-masjidi, as-sajidi, as-sujudi, as-sajjadati. Gitu. Kenapa? Karena dia nakiroh. Maka dia boleh menerima al. Sedangkan ma'rifat dia tidak boleh menerima al. Wahiyya sittatu anwa'in. Kira-kira kayak gini tabelnya. Kita lanjutkan. Mana yang sittatu anwa'in? Nah, di sini ada namanya yang pertama. Baca bareng-bareng. Ad-dhamir. Al-awwal ad-dhamiru. Baca. Al-awwalu ad-dhamiru. Wahuwa dharbani. Dhamir itu dibagi menjadi 2. Ini sudah kita bahas dalam Amthilati jilid 1 yang tentang isim dhamir. Baca. Dhamairu munfasilatun. Dhamir-dhamir yang munfasilah. Wahiyya sittatu dhamaira. Dhamir-dhamir munfasilah itu ada 6 dhamir. Salasatun lirraf'i, 3 dhamir untuk rafa'. Wahiyya ana wa anta wa huwa. Wa salasatun linnasbi, 3 juga untuk nasab. Contohnya apa? Iya ya, iyaka, iyahu. Nah, disinilah pembagiannya. Kan kemarin kita juga sudah bahas ya. Dhamir munfasil rafa, dhamir munfasil nasab. Paham ya? Nah, itu dhamir munfasil. Ya, kalau sederhananya, kalau yang ini kayak ana, anta, antuma, antum, anti, antuma, antuna, dan sebagainya, gitulah.
Teman-teman sudah hafal kan yang di Amthilat jilid 1 itu. Tidak perlu kita bahas jauh-jauh. Ini versi Arabnya aja. Lanjutkan. Wa dhamairu muttasilatun. Yang kedua ada namanya dhamir-dhamir yang muttasilah. Wa hiya tis'atu dhamaira. Khamsatun lirraf'i. 5 dhamir untuk rafa. Contohnya apa? Ta, wa, a, ni, ya. Tawani. Dia disingkat ta, wa, ni. Tuh. Wa thalathatun linnasbi wal jarri. Wa hiya haik. Jadi singkat ha, ya, ka. Wa wahidun lirraf'i wan nasbi wal jarri wa huwa na lil mutakallimina. Ada juga dhamir rafa wan nasb wa jar. Tuh. Jadi dhamir muttasil itu ini rinciannya lebih rincinya. Akan tetapi ya teman-teman sudah tahu lah ya gimana pembagian dhamir muttasil dan munfasil. Intinya dhamir itu dibagi dua. Ada namanya munfasil, ada namanya muttasil. Nah, yang munfasil dibagi menjadi dua. Ada dhamir rafa, ada juga dhamir nasab. Yang dimana kita sudah menghafalkan pada Amthilati jilid 1. Sedangkan yang muttasil itu dibagi menjadi 3. Ada yang dhamirnya rafa. Contohnya di sini disingkat tawani. Yang kedua ada namanya dhamir nasab dan jar. Disingkat haik. Yang ketiga, dia ini bisa masuk pada rafa, bisa masuk pada nasab, bisa masuk pada jar. Nah, yang konsep pembahasan seperti ini kita belum pernah singgung dalam Amthilati. Ya, kita lebih fokusnya yang konsep Amthilati kemarin. Kenapa? Karena kita adalah mempelajari Amthilati. Jadi kita tidak perlu macam-macam lah. Kita lebih fokus di Amthilatinya. Yang ini cuman perkara tambahan doang ya teman-teman. Tetapi kita tidak mau membahaskan detail dalam video-video ini. Mungkin dalam video-video lain kita bisa mendetailkannya. Oke? Jadi gitu paradigmanya dhamir bagi dua. Ini kan nih wal ma'rifatu kullu ismin la yaqbalu al. Nah, dari paradigma yang ini dulu. Setiap makrifat itu dia tidak menerima al. Dan dia ini ada 6. Yang pertama ada namanya dhamair. Dhamair dibagi menjadi 2. Ada dhamair munfasilah, ada dhamair muttasilah. Maka kata-kata ini tidak boleh menerima al. Tidak mungkin kita mengatakan al ana, al anta, al huwa, al iyaya, al iyaka, al iyahu. Tidak mungkin kita mengatakan alta, al a, al ya, al u, al na. Gitu maksudnya. Makanya dia tidak boleh menerima al si isim ma'rifah ini. Lanjut yang kedua. Yang kedua ada dari yang 6 tadi itu ada namanya al-alam. Nah, ini juga kita sudah bahas di jilid 2. Kalau nggak salah di bab 2 ya. Di situ kita bahas. Atau bab 1 saya lupa. Wal-alamu kita baca. Wal-alamu nahwu asma Allahi wal malaikati wan nasi wal buldani wal kawakibi wasyuhuri. Apa maksudnya alam itu? Alam adalah nama-nama Allah, ya Rahman, Rahim, Malik, Kudus dan sebagainya. Dan juga nama-nama malaikat itu termasuk isim alam. Begitu pula nama-nama manusia seperti Muhammad, Zaidun, Rifqi, Muhammadun, siapa lagi? Zainab, terus Fatimah, dan nama-nama manusia yang di sekitar kita. Wal buldani, nama-nama negeri atau negara, Indonesia, Saudi, Malaysia, Yaban, Sin, terus Thailand, terus Filipina dan yang lain-lain. Wal kawakib, nama-nama planet. Wasyuhuri, dan juga nama-nama yang masyhur. Nah, ini tidak lebih detail ya. Yang penting kita sudah tahu. Oh, ternyata kalau di teori Arabnya seperti ini. Sedangkan di Amthilati itu seperti ini. Nah, gitulah kira-kira. Oke, teman-teman. Kita lanjutkan. Yang ketiga dari isim ma'rifah adalah asma'ul isyarati. Nah, ini sudah kita bahas dalam Amthilati jilid 1. Di jilid 2 juga kita sudah bahas. Di mana lupa saya. Kayaknya di bab 2 juga ya.
Ya, di bab 2. Wahia hadza wa hadhihi wa hadzani wa hatani wa haula'i wa huna wa thamma. Ini sudah di luar kepala ya. Jadi kalau ada teman-teman menemukan kata-kata ismil isyarah, maka dia tidak boleh beral. Contoh, tidak mungkin kita mengatakan al-hadza. Tidak mungkin kita mengatakan al-hadhihi. Salah juga kita mengatakan al-hadzani. Begitu pula al-hatani, al-huna, al-haula'i. Begitu salah semua tuh. Kenapa? Karena isim ma'rifah tidak menerima al. Lanjut ke isim mausul. Baca. Wal asma'ul mausulah. Nahu alladhi wallati walladhani wallatani walladzina walla'i wallati wallawati. Isim mausul ini dia tidak menerima al. Tidak mungkin kita mengatakan alladhi, allati, alladhani. Tidak mungkin. Ya teman-teman. Karena sudah dia ada alnya sendiri ini. Tidak mungkin jadi double kan alnya lagi. Gitu. Paham ya? Nah, ini kira-kira tabel dari anwa'u al-ma'rifah yang nomor 2, nomor 3, dan juga nomor 4. Oke, insyaallah paham ya. Selanjutnya, anwa'ul ma'rifah yang lain. Wal mu'arrafu bi'al. Wal mu'arrafu bi'al. Nahu al-qalami wal kursiyi. Maka kata isim yang sudah ma'rifat dengan beral tidak mungkin lagi ditambahkan dengan al. Makanya isim ma'rifah itu dia tidak menerima al. Kenapa? Karena salah satu pembagian dari isim ma'rifah adalah isim yang beral. Tidak mungkin kita mengatakan al-qalamu, al-kursi. Tidak mungkin. Kenapa? Karena dia sudah beral dalam mu'arraf bi'al. Tidak mungkin alnya double. Itulah kira-kira. Makanya di dalam definisinya la taqbalu al. Wal mudhafu ila ma'rifatin. Nah, ini juga sudah kita bahas dalam Amthilati jilid 2 bab 2. Wal mudhafu ila ma'rifatin. Kalau di Amthilati itu dikatakan mudhaf yang mudhaf ilaihnya isim ma'rifah di atas. Nah, apa isim ma'rifah di atas? Yang 5 tadi itu. Gitu. Contoh kayak kata qalami. Mudhaf ilaihnya kan dia. Dia ini adalah termasuk isim dhamir. Wa qalami Muhammadin. Muhammadin. Mudhaf ilaihnya kan isim alam. Wa qalami talibi. Nah, ini mudhaf ilaihnya isim yang beral. Maka kata si mudhafnya ini kata qalam, dia kecipratan kemakrifatan dari mudhaf ilaih. Maka dia seakan-akan secara imajinasi kita, dia ini seakan-akan kita mengatakan al-qalamu. Seakan-akan kita mengatakan al-qalamu. Kenapa? Karena dia kecipratan kemakrifatan dari mudhaf ilaih. Makanya kalau kita mengi'rab, seumpama dia menjadi mubtada ya, qalamut talibi jamilun. Misal gitu jumlahnya. Kita tulis di sini. Qalamu at-talibi jamilun atau katsirun. Nah, mana yang di-i'rab sebagai mubtada'nya bukan kata qalamut talibi, tetapi yang di-i'rab sebagai mubtada'nya apa? Qalamu. Kenapa? Karena dia ma'rifat. Kok bisa dia ma'rifat? Kan mudhaf kan tanpa al dan tanpa tanwin. Ya, dia menjadi ma'rifat karena mudhaf ilaihnya ma'rifat. Jadi dia kata qalam ini kecipratan kemakrifatan dari si mudhaf ilaih. Makanya qalam ini sah dia menjadi mubtada. Ingat, mubtada adalah isim ma'rifah di awal jumlah. Gitu teman-teman. Ya, jangan sampai lupa. Sudah sering kita bahas. Ini kira-kira gambarannya. Oke, bisa difahami ya? Nah, kita baca lagi. Babul mu'rabi wal mabni. Al-kalimatu tanqasimu ila mu'rabin wa mabniyin. Kata itu dibagi menjadi mu'rab dan mabni. Fal mu'rabu kullu kalimatin yataghayyaru akhiruha litaghayyuri i'rabiha. Maka mu'rab adalah setiap kata yang berubah akhiran kata tersebut karena sebab apa? Litaghayyuri i'rabiha.
karena berubah i'rabnya. Wal mabni kullu kalimatin la yataghayyaru akhiruha li taghayyuriha i'rabiha bal talzamu halatan wahidatan. Sedangkan yang dimaksud dengan mabni adalah setiap kata yang tidak berubah akhiran kata tersebut karena sebab perubahan i'rabnya. Akan tetapi talzamu halatan wahidatan. Dia itu dalam satu posisi. Ketika dia, contoh kayak kata hal. Hal itu kan akhirannya sukun. Maka dia tetap dibaca hal. Walaupun dia kemasukan huruf jar misalnya. Atau apapun, dia tetap selama-lamanya dibaca hal. Contoh lain seperti isim domir. Hu. Selama-lamanya akan dibaca hu. Kayak gitu. Dan ini sudah kita bahas dalam pembahasan jilid 1. Kira-kira kayak gini tabelnya. Nah, yang mabni ini apa? Contohnya di jilid 1 itu. Isim apa? Isim domir, isim isyarah, isim mausul. Itu adalah contoh-contoh dari isim yang mabni. Oke teman-teman, bisa difahami ya. Nah, di sini aksamnya. Nah, ini. Fal hurufu mabniyatun ala harakati awakhiriha. Maka huruf itu dia mabni. Huruf itu dia mabni. Kenapa? Atas apa? Ala harakati awakhiriha. Atas harokat terakhirnya. Kayak contohnya kata min. Nahwu min wa sawfa wa lamil jarri wa mundhu. Maka ketika kita mengi'rab, min harfu jarrin mabniyun ala sukun. Sawfa harfu tanfisin mabniyun alal fathi. Gitu. Lamul jarri harfu jarrin mabniyun ala al-kasri. Li. Kan gitu ya. Mundhu harfu jarrin mabniyun ala ad-dhammi. Gitu maksudnya. Tubna ala harokati awakhiriha. Mabniyun ala. Ini mabni ala sukun, ini mabni ala fathah, ini mabni ala kasri, ini mabni ala dham. Binaul madhi. Tidak perlu. Nah, itulah kira-kira yang bisa kita bahas dalam kesempatan kali ini, yang dimana membahas tentang amthilati jilid 2 bab 1 dan juga bab 2. Paham ya teman-teman? Oke. Mungkin kalau teman-teman masih belum paham, silahkan bertanya di kolom komentar atau menghubungi kontak yang ada. Jadi, bisa kita simpulkan dalam yang mirip-mirip ya. Materinya tuh mirip-mirip dengan amthilati bab 2 jilid 2, yaitu pembahasan tentang yang ini tadi. Mana tadi itu? Pembahasan tentang aqsamul ismi bi'atibari ta'rif wa tankir. Itu ya. Terus yang tadi juga udah disinggung belum? Bi'atibar mu'rab wa mabni. Itu 2 poin yang sama pembahasannya dalam amthilati juga. Oke, yang dimana tadi udah jelaskan juga di bab di jilid 1 juga, contoh kayak nakiroh, al. Oh, ini di jilid 2 ya, ini di jilid 2. Terus ini ternyata ada tambahan definisi yang sederhana lagi. Ma'rifah setiap isim yang tidak menerima al dan sebagainya. Terus ada lagi pembahasan tentang mu'arraf. Semualah ini sudah kita bahas semua dalam amthilati jilid 2, bab 1 maupun bab 2. Ataupun di bab-bab sebelumnya. Kayak bab mu'arrab dan mabni. Ini sudah kita bahas. Mu'arrab itu apa, contohnya seperti apa, dan sebagainya. Cuman yang belum kita bahas itu adalah alamatul i'rab. Itu yang belum kita bahas. Kayak di tambahan kemarin itu kan, di pembahasan tambahan, itu kita bahas ada namanya i'rab yang asli, ada namanya i'rab yang far'i. Nah, itu kita belum bahas sama sekali. Mungkin di kesempatan yang lain lah kita akan membahas tentang hal tersebut. Kalau di sini dinamakan dengan nama ahkamul i'rabiyah. Faslun fil ahkamil i'rabiyah. Itu nama pembahasannya kalau di kitab ini. Oke teman-teman. Wallahu a'lam bissawab.